Oke, halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan bahas konten tentang bagaimana hasilkan income dari arbitrase tapi versi yang luar negeri ya teman-teman ya. Kalau kemarin kan yang versinya dalam negeri, sekarang yang versi yang luar negeri karena ini juga menarik banget sih ya teman-teman ya. Jadi kita bisa hasilkan income dari handphone ya teman-teman ya. Nah, tapi sebelum kita ngomongin arbitrase, saya mau kasih ilustrasi sederhana dulu ya. Arbitrase itu seperti apa sih? Arbitrase itu sebenarnya kita mengambil selisih dari harga ya. Misalnya beli beras di pasar Kemayoran harganya 15.000, kita jual beras tersebut di pasar Bintaro 17.000, kita langsung dapat 2.000 gitulah. Itu namanya arbitrase, selisihnya kita dapat uang dari situ ya. Nah, tapi menariknya di sini arbitrase itu kita bisa kerja di mana aja, kapan saja karena semua bisa dari handphone nih teman-teman atau dari laptop lah teman-teman. Ini sederhananya seperti ini sebenarnya alur bisnis kayak tadi ya. Sebenarnya kita gimana caranya kalau dalam dunia bisnis gitu, gimana gimana caranya nyari barang yang murah terus kita bisa jual dengan harga yang tinggi. Nah, di mana tuh tempatnya kita bisa beli yang murah, terus di mana kita bisa jual tempatnya di yang lebih mahal gitu ya. Nah, dan produknya apa gitu ya teman-teman ya. Nah, saya akan cepat aja. Contohnya kayak gini, ini kejadian banget nih, udah kejadian nyata sih. Saya dulu punya uh, toko baju lah ibaratnya. Saya toko baju, di sebelah saya itu warung kafe lah, kafe-kafe seperti itu. Terus dia pas saya beli aqua, dia beli aquanya ternyata cuma di warung sebelahnya gitu. Jadi saya beli aqua harganya, anggap aja saya lupa dulu harganya berapa ya. Jadi saya beli aqua itu harganya 5.000. Nah, si kafenya itu depannya itu adalah ini warung rokok. Jadi dia beli aquanya di situ 2.500 dan dijual ke saya 5.000 gitu ya. Jadi dia belinya cuma depan, padahal saya juga jalan ke warung juga bisa gitu. Padahal warungnya cuma depan kafenya itu juga ya. Nah, itu kira-kira sistem model bisnis yang sangat sederhana ya. Seperti itu ya. Ini kejadian nyata nih. Jadi bagaimana kita bisa menemukan barang di market yang murah, jual di market yang lebih mahal dengan waktu sangat cepat gitulah, ibaratnya seperti itu ya, dalam sekejap lah ya. Jadi ini sekejapnya tuh dulu gini ceritanya ya. Mas ada aqua nggak? Wah ada sebentar ya. Tiba-tiba dia lari ke warung sebelah, langsung nih aquanya gitu. Pas saya beli di aqua di situ, saya belinya harganya 2.500, di sini 5.000 di kafe itu. Jadi gitu ya, itu dalam waktu sekejap lah ibaratnya gitu ya. Nah, sebenarnya warung-warung aqua itu kalau di pinggir jalan, kalau teman-teman perhatiin ya, itu kan harganya kira-kira 5.000 ya. Beli di Indomaret cuma 2.500. Jadi kalau misalnya ada ribuan mobil lewat, terjual 100 aja ya, kali 2.500, 250.000 sehari tuh. Teman-teman jangan jangan ini ya teman-teman, pedagang-pedagang aqua rokok seperti ini kalau pinggir jalan ngeri-ngeri loh income-nya. Makanya kadang-kadang di kampung tuh ada yang udah punya rumah gitu ya. Karena lihat aja nih, income 1 bulan bisa 7,5 juta dari aquanya aja. Kalau rame banget ya bisa terjual 100 aqua sehari gitu ya. Makanya pas pulang kampung kan gak heran ya orang income-nya 1 juta 2 juta gitu ya. Orang-orang Starling itu ya teman-teman ya, Starbucks keliling itu ya. Nah, sebenarnya di dunia marketplace juga ada ya. Jadi kita bisa beli barang itu di AliExpress gitu ya, 14.600. Kita beli ini, kita jual langsung di Tokopedia 85.000. Ini kisah nyata nih teman-teman ya. Harganya ini pemotongan nanas 14.000, di Tokopedia 85.000. Jadi teman-teman kalau mau main seperti ini bisa juga ya. Nah, ini selisihnya itu yang kalau di dunia kripto tuh arbitrase gitu ya. Ya misalnya 70.000, kalau bisa ini kan kejual 32 ya, berarti dia income-nya 2.255.000 gitu. Dia bukan beli produk, dia bukan apa namanya, bukan pembuat produk. Jadi cuma pintar memainkan produk apa ya yang lagi bagus, kemudian gue dibeli di mana yang murah dan gue jual di mana nih yang mahal gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi alurnya seperti ini, cari yang murah, jual yang mahal. Nah, sekarang kalau kemarin kan lokal ya toko kripto Indodax ya, itu yang softwarenya mudah-mudahan launching nih bulan ini juga ya. Dari kemarin mundur-mundur ya. Nah, kalau yang ini yang versi luar negeri, wah ini lebih lebih internasional ya, lebih mendunia ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya nanti kita beli koin kripto, cari di mana yang murah, misalnya contoh di Binance, contoh beli koin Doge gitu ya di Binance, terus kita jual lebih mahal di Huobi gitu ya. Ini pasarnya internasional. Demikian dengan sebaliknya. Saya mau kasih ilustrasi sederhananya seperti ini nih teman-teman ya. Saya nggak pakai ilustrasi aqua lah. Saya ilustrasi showroom motor gitu. Jadi misalnya nih, saya mau jualan Vespa tahun 70 gitu ya.
Nah, saya akan cari tuh showroom-showroom Vespa nih di Binance, di Coin ini anggap aja showroom Vespa ya. Di Binance ada nggak ya? Di Coinbase ada nggak ya? Nah, terus juga nih di showroom-showroom, ini contoh di Jakarta, ini contoh di Jogja lah gitu ibaratnya ya. Showroom di Jogja. Saya lagi cari showroom motor Vespa di Jakarta, cari yang murah, saya mau jual di Jogja. Atau kebalikannya, sorry, Jogja aja ya. Ini di Jogja, saya mau jual di Jakarta kan uh, lebih mahal lah ibaratnya gitu ya. Nah, ternyata waktu showroom di Jogja itu showroom ada showroom nama Binance, showroom Coinbase itu harga Vespanya 72. Nah, Vespanya ini kalau misalnya di kripto anggap saja misalnya Coindash ya. Ini ada Coindash namanya. Ya. Nah, ini paling gampang ilustrasinya. Nah, di Binance itu harganya 70 juta. Contoh ya 70 juta, 72 juta. Ini Dash itu sebenarnya harganya antara 71 72 gitu ya. Oke. Ternyata di Jakarta itu showroomnya itu ada yang siap beli nih di showroom ini, contohnya di Kelapa Gading gitu kan, misalnya daya belinya tinggi-tinggi. Gue berani nih, ada yang berani nih ngambil 75. Ya udah, kerja kita sebenarnya adalah ngambil Vespa, beli Vespa itu di mana yang paling murah di Jogja itu di Binance ya. Ya beli di Binance 70 ya. Jadinya gini teman-teman ya. Ini salah nih, dodol. Salah ininya doang ya. Nah. Jadi kita berarti cari belinya di mana? Di Binance ya, di showroom Binance 70 beli Vespanya. Langsung kirim ke Jakarta, jualnya di mana? Di Hyobi gitu ya, 75 ya. Ini kebalik, ini 75, ini 72. Nah, gini ya. Dah ngerti lah teman-teman ya. Pokoknya dapat showroom Vespanya 70, wah di Hyobi 75 nih, ya udah saya jual di sini ya gitu ya. Udah, nanti selisihnya itu yang disebut dengan arbitrase, itu keuntungan kita. Nah, kita akan langsung masuk aja ya ke ininya ya, ke softwarenya. Nanti softwarenya kayak gini nih, keren banget ya teman-teman, gila ya. Keren banget sini asli, sumpah keren banget ya. Teman-teman, tapi ini tetap ya, semua bisnis beresiko ya. Saya nggak tahu, ya teman-teman, seperti yang kita tahu lah, ada supermarket besar yang warnanya hijau, yang raksasa gitu ya. Juga ada supermarket yang ada di Singapura yang cabangnya banyak banget di sini, itu juga bisa tutup gitu ya. Artinya saya selalu menekankan bahwa semua bisnis beresiko. Apakah ini bisa tutup, apakah ini bisa lancar-lancar aja, saya juga nggak bisa jawab bakal lancar atau enggak. Tapi kita kan selalu berpikiran positif bahwa segala sesuatu kalau niatnya baik hasilnya baik gitulah teman-teman. Tapi yang penting teman-teman tahu resikonya ya. Jadi kalau misalnya naruh uang di sini, kita harus siap dengan resiko, siap kehilangan. Berapa sih siap kita kehilangan gitu ya. Misalnya kita kayak buka warung bakso 100, misalnya kita buka warung bakso nih, modal 100 juta. Itu sebenarnya kita kan berharapnya kayak wah ini bakal berhasil gitu ya. Walaupun semangat bakal berhasil, tapi kita udah siap resiko, wah kalau segagal-gagalnya pun 100 juta ya nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi nanti seperti ini teman-teman ya, dashboardnya keren banget, bisa dari HP lagi ya. Jadi nanti kerjaan kita ngapain teman-teman? Kerjaan kita adalah trading di sini. Nanti tutorial lengkap nanti teman-teman cek ya di deskripsi ya. Ini klik trading di sini ya. Ini klik trading di sini. Saya akan gedein aja. Nah, di sini ada namanya order book. Jadi nanti kita awalnya kan kita deposit dulu ya. Jadi kita taruh modal dulu ya. Taruh modal, nanti biasanya taruh modalnya di USDT. Jadi ini ada, nanti tutorialnya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi nanti kita ibarat ke wallet dulu ya. Ke wallet kita isi dulu nih, kan kita mau belanja Vespanya kan. Kita isinya di USDT TRC20 ya teman-teman ya. Nah, USDT TRC20 ya. Jadi ini kita add balance di sini. Jadi isi dulu saldonya buat belanja Vespa gitu ya. Oke, setelah saldonya masuk, nanti tutorial ada di deskripsi teman-teman ya. Nah, setelah orderan masuk, nanti saya gedein aja deh biar asik. Nah, setelah duitnya masuk, nah ini kita milih Vespanya nih, mau Vespa tahun 70 kah? Tapi kita kan punya uangnya USDT ya. Jadi ini USDT, jadi kita punya uang USDT. Kita mau belanja Vespa tahun 70 nih, contoh tahun 70-nya BTC. Nah, cari yang USDT ya. Ini kalau ini kan dompet kita nih, dompet BTC. Tapi kita kan taruhnya di USDT. Nah, kalau misalnya kita USDT BNB, artinya kita ini beli, kalau ini kan Vespa tahun 70, BNB ini Vespa tahun 50 gitu ya. Atau USDT ETH, kalau ini misalnya BMW gitu ya. Ini barangnya nih teman-teman ya. Jadi cara bacanya gitu ya, ini barangnya. Jadi kita mau beli
pakai dompet kita, kita punya uang USDT, kita mau belanja apa nih barangnya gitu ya, koinnya ya. Oke, saya kan contohnya das ya. Ini ada Doge juga ya. Das aja, yang das itu enak ya. Kalau buat contoh das tuh enak. Kenapa dasnya enak? Karena angkanya lucu ya, bulat gitu ya. Oke, nah ini teman-teman gini nih. Nah, ini kan kita sudah pilih nih barangnya adalah Vespa das gitu ya, contoh ya. Tahun 70. Nah, ini dompet kita nanti di sini ya. Kalau kita udah masukin dompet, nanti ada di TRC20. Jadi nanti uploadnya di TRC20 ya, beli USDT-nya. Ini tadi saya baru belanja nih teman-teman, lagi proses ya. Jadi saya udah belanja nih barusan ya. Nah, terus baru bikin tutorial gitu ya. Nanti pilih dompetnya, kan kita ada duitnya nih. Ya udah, kita belanja nih teman-teman ya. Nah, ini di sini nih teman-teman, langsung kelihatan ya. Oke. Jadi di Binance ini 72.80. Wah, ternyata saya mau beli Vespa das di Binance 72.80. Ini geraknya cepat ya teman-teman. Wah, di Coinbase ini 73, berarti ada selisih berapa gitu ya. Nanti kelihatan di sini nih profitnya ya, atau bisa minus nih. Jangan kita bisa beli di sini terus minus di sini nih, bisa ya nanti teman-teman ya. Oke? Jadi gitu, nanti kita bisa pilih. Nah, cari-cari nih. Di mana sih yang murah ya? Nah, Coinbase 73. Oh, Coinbase sama ya ini ya. Contoh saya beli di showroom Kraken deh gitu. 72.85. Weh, ini ada selisih nih gitu ya teman-teman ya. Tuh, terus ada Bitfinex gitu ya. Ini 73.6 di sini. Wah, ini nanti bisa-bisa minus nih teman-teman. 73.6, ini 73.9 bisa-bisa minus. Kenapa? Karena ini ada biaya-biayanya ya teman-teman ya. Misalnya ada biaya-biaya apa namanya? Wah, ini biar contohnya ada, saya isi saldo dulu deh ya, sebentar. Oke, tadi isi balance dulu ya, biar ada kelihatan ini ya. Profit or minusnya berapa. Nah, ini tadi kalau udah isi wallet di sini udah masuk TRC20 teman-teman ya. Biasakan TRC20 USDT aja biar gampang ya. Sebenarnya kita bisa naruh pakai koin-koin, aduh nanti ribet lah, pusing lah. Mendingan yang kita sepakat aja di 30. Di USDT aja ya. Oke, kalau udah masuk kembali lagi ke trading, kita ulang lagi ya teman-teman ya. Oke, tadi kita udah dapat Vespa-nya ya teman-teman ya. Kita udah dapat produknya, kita mau beli Vespa ya, USDT das ya tadi gini ya. USDT das. Oke. Nih, jadi pertama kali kita pilih barangnya. Saya mau barangnya Vespa USDT das. Vespa das namanya ya. Ya Vespa das lah gitu ya. Oke, teman-teman, sekarang gedein dikit ya. Nah, ini kan udah ada balance-nya nih. Jadi kelihatan nih enak nih ya. Nah, langsung kelihatan unrealized profit ya. Tadi kan nggak kelihatan ya. Oke, sekarang kan kita udah punya Vespa. Kita belum punya Vespa. Kita punya duit. Kita punya duit 30 US dollar ya. Kita punya dompet nih. Oke, saya mau cari Vespa di mana ya yang murah ya. Ini bisa milih nih, banyak di sini nih. Kita cari showroomnya di mana ya? Huobi berapa ya? Nah, ini Huobi 71. Wih, gila mantap nih, 73. Jadi di pasar Jakarta Huobi itu 71. Wah, di pasar Jogja Huobi 71, di showroom Jogja. Di Coinbase, di showroom yang Coinbase di Jakarta itu 73 teman-teman. Langsung ada selisih 1% nih. Gila ya. Ini gede banget langsung ya. Mantap nih teman-teman ya. Langsung ketemu nih. Dia langsung, wah ini malah 2% ya. Wah, langsung ambil aja deh. Ya ingetin ya, UB Coinbase ya. Nah, sebenarnya nanti kalau misalnya kita pilihnya tuh di showroom ini. Tuh, ada yang minus juga. Dia 73 0,5 gitu ya. Jadi pasarnya banyak nih. Ya, Polinex misalnya. Nah, ini ada yang minus juga. Artinya di Polinex di showroom Jogja harganya 74, kita jual di Coinbase 74. Nah, ini ada biaya-biayanya teman-teman ya. Jadi makanya kenapa ini bisa minus nanti. Ini ada biaya-biayanya tuh. Misalnya di showroomnya Jogja, di showroomnya Poloniex di Jogja itu ada misalnya ya ini biaya-biaya deposit, misalnya biaya kan nanti kan di exchanger tiap kali pasti ada biaya ya. Ada biaya, misalnya ada biaya tukang ngirimnya, ada biaya macam-macam lah ibaratnya kayak gitu ya. Biaya parkir, biaya ngirim dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, saya tadi ketemu ini berarti ini teman-teman juga bisa lihat di sini ya. Di sini nih kalau mau milih broker tuh sini juga ada tuh. Nih ya, exchange 1 nih kita mau beli di mana. Duh, tadi udah dapat bagus ya. Oke, saya mau bagus tadi tuh. Saya tadi di Huobi ya.
Huobi, saya pasarnya di Huobi, jualnya di Coinbase. Wah gila nih, selisihnya gede banget ya. 2%. Ya udah, kalau udah selesai kita berarti klik create order nih teman-teman. Nah, aduh minimal 50 ya. Dodol ya. Ya udah. Ya udah, ini lagi bagus itu teman-teman, 2% gitu ya. Biasanya cuma 0,6, 0,3. Ini pasarnya lagi oke berarti ya. Ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kira-kira kayak gitu ya. Nanti saya tambahin lagi deh saldonya. Oke, nah itu kalau manual ya teman-teman ya. Kalau misalnya, tunggu dulu, saya tadi punya. Nah ini tadi saya juga beli ini tuh teman-teman ya, 0,8 saya tadi beli ya. Beli DAS di Binance, jualnya di Poloniex ya, 0,8 ya. Bentar saya beli aja deh, nanggung. Oke teman-teman, nah tadi saya tambahin saldonya ya. Oke, tadi udah 2% ya, karena saya ngisi saldo jadi turun jadi 1,4. Nah ini kayak gini tuh teman-teman, jadi dia gerak-gerak terus ya teman-teman. Gak apa-apa nih, 1,4% masih oke. Coba kita cek-cek yang lainnya. Kraken, nah tuh kan ada yang minus kan. Tadi berarti Huobi ya, ini masih dapat 1,4%, oke lah. Saya ambil ya teman-teman ya. Create order, wah seru banget ya. Oh, saya masih ada open order. Oke, harus diselesaikan. Di mana tadi ya? Coba saya refresh dulu ya. Oh iya bener ya teman-teman ya. Saya masih ada order yang belum selesai dieksekusi nih tadi ya. Jadi tidak bisa ya. Oke, coba kita create lagi. Oh, kok BTC sih? Salah masuk. Nggak bisa ya, karena dia dibatasin berarti satu order satu. Waduh. Ya, oke, ngerti. Nah, jadi gini teman-teman ya. Jadi memang dibatasi, ternyata nggak apa-apa. Nanti tunggu order satu selesai baru kita masuk lagi. Jadi sekalian belajar ya gue juga ya. Ini seru banget ya. Nah teman-teman, ada namanya auto mode nih teman-teman ya. Model otomatis. Nah ini ibarat kita pakai karyawan nih teman-teman. Jadi pakai karyawan yang kita punya 2 karyawan nih. Contoh karyawan yang pertama kerjanya di Jogja, suruh nyari Vespa yang murah, cari di showroom di Jogja yang murah, di Huobi, di Binance, di mana, coba cari yang paling murah di mana. Nah, nanti ada karyawan satu lagi yang kerjanya di Jakarta, siapa nih yang mau beli Vespa-nya, berani bayar mahal tuh, entah di Get.io atau di mana gitu. Nah kerjanya mereka tuh berarti mereka yang bekerja secara otomatis gitu. Atau kita terima duit gitu. Nanti dengan dipotong komisi-komisi yang buat mereka lah, ibaratnya kayak gitu ya. Nah ini teman-teman ya, nah ini pilihannya tuh nanti ada di auto mode. Di sini bisa di compound interest pula lagi ya, gokil ya. Artinya misalnya kita modalnya 10 juta nih, ada profit 10.500.000. Nah nanti jadi waktu belanja berikutnya ya, waktu main arbitrase berikutnya, itu yang kita beliin Vespa-nya bukan 10 juta, tapi profitnya juga 10.500.000. Mungkin ambil Vespa-nya yang lebih cakep lagi gitu ya, nanti jualnya bisa lebih tinggi lagi gitu ya. Nanti bisa diklik compound interest. Nah ini ada kontraknya, kayak 30 hari itu satu order sehari, 45 hari itu kontrak. Itu maksudnya gini, jadi kita punya duit nih 10 juta, nih aku kasih kamu ya, nih aku 10 juta nih, tolong kamu cariin Vespa lah gitu. Ya udah, tapi ini kan satu hari bisa jual beli Vespa satu lah gitu nih, satu order satu gitu ya. Ya Vespa itu anggapnya koin ya, koin DAS lah contohnya, atau Doge atau apa gitu ya. Nih aku kasih kamu 10 juta, pokoknya kamu jual beliin tiap hari, cariin Vespa yang murah di mana terserah kamu deh, terus jualnya di mana terserah kamu deh. Pokoknya ini kamu 10 juta, nanti 30 hari lagi balik ya. Kalau ada profit bagi 2 ya, bagi-bagi sama gue ya gitu ya ibaratnya ya. Oke, sini mas duitnya gitu. Jadi diputerin sama dia ya gitu ya. Nah kalau misalnya 45 hari, gue cari ini mas Vespanya 2 hari gitu. Jadi lebih lama waktunya. Nah kalau 90 hari bisa 4 order. Nah kayak tadi kan teman-teman, ada peluang di mana ada 2% tadi tuh, dapat selisihnya profitnya ya. Cuma tadi ternyata saldo saya tadi buat ngetes, ternyata kok kepengen beli beneran. Nah, saya tambahin, begitu tambahin ternyata hanya boleh manual tuh sekali ya teman-teman ya. Jadi ininya harus diselesaikan dulu ya. Orderan saya sebelumnya tadi kan 0,8% tuh belum selesai ya. Ada orderan saya belum selesai 0,8% ya gitu ya.
Oke. Nah ini menarik ya teman-teman. Jadi nanti bisa, wah ini kalau ada yang bisa 360 hari 8 order per hari, wah gokil sih ya teman-teman ya. Ini keren sih, ini mesin uang yang keren sih menurut saya. Oke. Kita kembali ke sini. Nah ini contohnya nih teman-teman ya. Tadi kan kalau saya kan ordernya belum selesai nih. Tadi kan saya ada order belum selesai ya. Coba kita ke dashboard. Kenapa nih belum selesai? Karena jadi kayak prosesnya tuh ibarat kayak beli Vespa-nya kan tanda tangan akad dulu, nanti kirim dari Jogja ke Jakarta dan seterusnya lah ibaratnya kayak gitu ya. Ini yang contoh yang udah selesai nih teman-teman ya. Udah selesai tuh kayak gini nih. Nih jadi misalnya step 1, step 2, step 3. Makanya kalau ditungguin tuh nggak enak ya. Mendingan pakai karyawan lah, pakai mode tadi auto mode gitu ya. Ini kalau udah selesai tuh kayak gini nih, nanti rata-rata tuh arbitrase tuh 0,8, 0,6% ya profitnya ya sekali arbitrase ya. Gila sih teman-teman ya, edan sih ya ini kayak gini ya. Jadi saya kepikiran kalau misalnya nggak usah muluk-muluk lah, 0,6% per satu hari satu kali transaksi aja. Sebulan tuh bisa 18%. Jadi kalau misalnya kita modal 10 juta, sebulan bisa 800.000 gitu ibaratnya. Apalagi kalau dapat yang tadi 2%, 1% kayak gitu ya. Namun sekali lagi teman-teman ya, ini semua bisnis beresiko. Jadi gila gue sampai berapa kali ya ini mohon maaf banget ya. Saya harus ngomong ini berkali-kali. Semua bisnis beresiko, semua perusahaan tuh juga bisa beresiko gitu ya. Saya selalu ngomongin resiko karena banyak juga beberapa teman tuh yang, "Weh, bagus ya gitu." Begitu ternyata loss atau perusahaannya ternyata gagal bayar atau apa terus marah-marah gitu ya. Itu jangan ya teman-teman ya. Pokoknya dari awal tuh semua bisnis beresiko. Mau jualan bakso di keramaian pun jangan-jangan juga kita bisa nggak laku tuh. Misalnya ternyata bakso kita nggak enak padahal suasananya udah rame, kok nggak ada yang beli, ternyata bakso kita yang nggak enak gitu. Jadi semua bisnis beresiko gitu ya. Tapi menariknya ini kita bisa bekerja di mana saja, kapan saja, bahkan tidak bekerja karena ada karyawan. Jadi jangan salah artikan duduk diam dapat duit itu salah ya. Karena saya punya investor yang sampai hari ini dia juga duduk diam dapat duit, saya yang kerja tuh. Saya jualan baju ya, di Tebet jualan baju. Sampai sekarang investor saya duduk diam dapat duit itu memang beneran ada gitu. Karena yang sebenarnya bukan dia duduk diam dapat duit, yang kerja orang lain gitu ya. Itu namanya investor kayak gitu ya. Dan kripto ini, wah ini oke, udahlah nggak usah dibahas yang ini ya. Oke, mungkin begitu. Lanjut ke tutorial lengkapnya tuh nanti ada di deskripsi teman-teman. Silahkan nonton. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Nah, terima kasih.